merupakan bagian dari politik penceritaan Jokowi, ya. Hadir ke rumah Jokowi, ada seorang ibu-ibu dan juga beberapa orang mengatakan bahwa memang mereka diminta hadir dan kemudian diberikan sesuatu, disediakan bis, ya, dan kemudian mereka datang ke sana dan kemudian melakukan selfie. Ya masa orang silaturahmi nggak boleh gitu. Itu juga saya bingung. Padahal dia peneliti katanya ya. Ya saya bingung kenapa gitu. Kenapa beliau bicara seperti itu? Malah itu justru kontraproduktif untuk beliau juga gitu ya. Masa seorang akademisi bicara begitu? Kan itu juga Tanpa data. iya, saya itu bertanya sama orang yang datang bahkan. Gitu ya. Dia datang itu karena memang pengen ketemu, pengen ngobrol. Gitu dulu waktu mau jadi presiden mereka nggak bisa, ya mereka kagum, mereka percaya, mereka sayang waktu menjadi presiden nggak bisa ketemu. Nah sekarang lah mereka bisa melakukan itu, melampiaskan kangennya, kagumnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Sekelas akademisi, profesor, lah kok waktunya itu dihabisin untuk mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Termasuk ini yang lagi rame, kunjungan ke rumah Pak Jokowi settingan. Sang profesor ini pun juga nggak ketinggalan untuk membahas fitnah tersebut gitu loh, menggoreng isu-isu tersebut, dan dia jadikan bahan gibah di media sosialnya. Alhasil sang profesor tersebut kena damprat banyak orang. Ya salah satunya Bu Irma ini. Seorang akademisi kok menghabiskan waktunya hanya untuk menyinyirin Pak Jokowi, kan aneh. Telak sekali dari Bu Irma Suryani Caniago. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Cara-cara Jokowi untuk melakukan suatu politik pencitraan itu betapa berbondong-bondongnya rakyat ya datang ke rumah mantan Presiden Jokowi dan kemudian mencium tangan, dan kemudian tidak sedikit dari mereka yang melakukan selfie dengan Jokowi, bahwa ini adalah bagian dari politik pencitraan Jokowi. Bahwa apa yang terjadi pada hari Isra Mi'raj tersebut ya, itu memang hal yang merupakan bagian dari politik penceritaan Jokowi. Profesor ya. Kok sampai kayak gini? Hadir ke rumah Jokowi, ada seorang ibu-ibu dan juga beberapa orang mengatakan bahwa memang mereka diminta hadir dan kemudian diberikan sesuatu, disediakan bis ya, dan kemudian mereka datang ke sana dan kemudian melakukan selfie. Jangan semuanya udahlah. Kalau Jokowi itu udah masa lalu gitu loh. Artinya dia sudah selesai ya kan. Sekarang presiden kita Prabowo, Gibran. Ayo kita lihat ini loh. Lihat ini. Nggak usah lagi lihat ke belakang. Kalau misalnya ada yang sampai menyatakan bahwa adili, ya saya pribadi nggak ada masalah. Saya pribadi nggak ada urusan kok sama Pak Jokowi itu. Adilin aja. Yang penting punya bukti, punya data, punya fakta, itu aja. Bawa Jangan ke keluar-keluar saja penegak ya Bu hukum. ya. Itu kan. Itu bagi saya itu adalah konstitusional. Kalau memang itu mau bisa dilakukan, kenapa? Ya itu hak mereka, karena memang hukum itu memang harus ditegakkan. Tapi kan jangan kemudian melakukan provokasi gitu. Bawa buktinya, sampaikan ke pihak yang berwajib. Nah, baru kemudian itu bisa kita mintai pertanggungjawaban gitu. Nah, ini yang saya maksud. Kak Irma ini juga mungkin Kak Irma orang yang paling konsisten ya selama ini ketika Pak Jokowi itu diserang dengan cara-cara yang menyebarkan DFK ya. Kalau masalah gugat-menggugat itu hak orang ya Kak Irma. Tapi ketika Pak Jokowi diserang dengan disinformasi, fitnah dan kebencian, Kak Irma kan selalu ada di barisan paling depan untuk meluruskan itu ya kan. Nah, misalnya contoh yang terakhir itu Abraham Samad dan kawan-kawan ya kan melaporkan Pak Jokowi dalam konteks pagar laut supaya KPK menyeret Pak Jokowi ke pengadilan. Nah itu gimana? Apa itu modal aktivis, modal seperti itu? Ya kan selama ini kan mereka selalu menggunakan statusnya ketika mereka menghadap kemudian press conference ke media itu kan kami aktivis ya kan begitu, kami intelektual, kami akademisi.
saya kira nggak ada masalah juga loh Bang. Kalau saya pribadi ya, mereka mau melaporkan juga bagi saya nggak ada masalah. Kalau sesuai dengan konstitusi, mereka melaporkan ke KPK bawa data, kan gitu, bukan asumsi. Bawa data dong. Kalau KPK kan menggunakannya bukan asumsi tapi data. Kalau memang punya data, ya nggak ada masalah. Kita juga nggak boleh bilang itu hanya sekedar nggak boleh juga, nggak apa-apa. Saya selalu bilang kalau bawa bukti, alat kan KPK perlu 2 alat bukti katanya kan kalau penegakan hukum, bawa buktinya baru kemudian laporkan. Kan nggak apa-apa juga, itu hak warga negara untuk melakukan pelaporan gitu kan. Saya sih nggak ada persoalan gitu, cuman jangan by asumsi, jangan menggiring opini publik, itu aja yang saya harapkan, itu jangan menggiring opini publik. Contoh nih, ada akademisi yang menyampaikan kemarin bilang bahwa dengan adanya banyak masyarakat yang datang ke rumah Pak Jokowi itu merupakan show of force. Ya kan? Saya bingung juga kalau misalnya saya berpikirnya kalau hak politik Pak Jokowi itu dicabut, baru nggak boleh mereka menerima tamu dan lain sebagainya dalam hal ada kaitan politik. Tapi saya nggak ngelihat orang datang itu ada unsur politik, karena kan mereka datang cuma mau foto, cuma mau salaman gitu, dan itu tidak didesain gitu. Mereka datang bersilaturahim gitu. Nah, kenapa harus dikait-kaitkan dengan hal yang berbau politik gitu? Kecuali Pak Jokowi melakukan itu dalam rangka show of force, beda gitu loh. Tapi saya nggak ngelihat itu, makanya saya bilang kalau hak politiknya dicabut, baru dia nggak boleh melakukan hal-hal yang berbau politik, ya kan, politik praktis Bang ya. Tapi kan ya masa orang silaturahmi nggak boleh gitu. Itu juga saya bingung. Padahal dia peneliti katanya ya. Ya saya bingung kenapa gitu, kenapa beliau bicara seperti itu, malah itu justru kontraproduktif untuk beliau juga gitu ya. Masa seorang akademisi bicara begitu, kan itu juga tanpa data. Iya, saya tuh ada ya salah satu sahabat saya gitu dari daerah gitu datang ke sana untuk bersalaman gitu. Ikut antrian itu ya? Iya, saya tanya kenapa? Ya enggak, memang seneng aja gitu. Loh, kalau begitu emang kita boleh menghalangi kan? Nggak boleh. Iya. Nah, kecuali misalnya Pak Jokowi berkampanye. Berkampanye gitu, itu nggak boleh untuk Gibran. Tapi kalau Pak Jokowi pergi ke desa-desa misalnya kan ngobrol apa nih masalah yang belum selesai, nanti beliau sampaikan kepada Pak Prabowo, kan itu justru membantu sebenarnya, membantu pemerintahan gitu. Toh kan Pak Jokowi udah selesai, nggak mungkin jadi apa-apa lagi dia nih. Jokowi ini nggak bakal jadi apa-apa lagi gitu loh ya. Sudah selesai. Kalau ini melihat itu kedatangan masyarakat ke Jalan Sumber itu organik atau benar dimobilisasi seperti tuduhan peneliti BRIN itu? Kalau menurut catatan Kak Irma gimana? Saya itu bertanya sama orang yang datang bahkan, gitu ya. Dia datang itu karena memang pengen ketemu, pengen ngobrol, gitu. Dulu waktu mau jadi presiden, mereka nggak bisa, ya. Mereka kagum, mereka percaya, mereka sayang. Waktu menjadi presiden nggak bisa ketemu. Nah sekarang lah mereka bisa melakukan itu, melampiaskan kangennya, kagumnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu aja. Dan berapa sih yang hadir, dan emang di situ Pak Jokowi orasi kan? Enggak. Dia datang salaman foto pulang. Udah. Iya benar. Datang salaman foto pulang. Tidak ada satupun orasi, tidak ada satupun pembicaraan mengenai pemerintah. Ada pemerintah ya, mengenai pemerintahan, jalannya pemerintah nggak ada diskusi-diskusi juga gitu. Terus yang kita khawatirin apa gitu? Berarti apa itu? Berarti itu hanya bentuk kebencian aja barangkali, ekspresi kebencian aja. Sehingga itu dituduh tidak ada yang namanya politik, nggak ada yang tidak direncanakan, semuanya by design. Seolah-olah tamu-tamu yang datang itu direncanakan. Saya mau kasih tahu gini oleh Pak Jokowi gitu. Pagar laut ya. Enggak, saya mau ngobrol sedikit. Pagar laut. Ya. Pak Trenggono itu menterinya siapa sih waktu di Jokowi? Menterinya Pak Jokowi? Iya, yang endorse siapa? PAN. Nah, PAN kan? Kan wakil ketua umum PAN kan? Nah, kenapa Pak Jokowi yang dituduh bahwa itu orangnya Pak Jokowi? Enggak dong, orang partai politik loh. Orang berarti orang di mana siapa yang mengendorse dia.
Bahlil yang mengendorse misalnya Golkar, misal nih ya, berarti kan orang Golkar dia, bukan orangnya Prabowo. Meskipun ketika dia jadi menterinya Pak Prabowo, berarti dia adalah pembantunya Pak Prabowo yang diendorse oleh partai politik gitu loh. Itu yang saya ingin sampaikan sama kita semua. Makanya saya kemarin menyinggung partai politik. Gitu ya, bahwa partai politik hari ini betul-betul harus bertanggung jawab juga atas endorsement mereka terhadap ke kabinet.